أريد أن أواجه رسالة إلى ترامب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang sangat mengejutkan di jagat raya ini. Ya, kita mendengar kabar Kim Jong-un, pemimpin petinggi Korea Utara, telah masuk agama Islam setelah ia berinteraksi dengan ulama dari Indonesia. Dan ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah di dalam konteks hubungan internasional dan perkembangan Islam di dunia. Sebelum kita mendalami hal ini lebih jauh, seperti biasanya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk membagikan informasi-informasi terbaik dari dunia Islam. Dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dikabarkan Kim Jong-un telah memeluk agama Islam pada bulan Ramadan tahun 2025. Apakah berita ini benar atau hanya hoax saja? Setelah pertemuan dengan ulama dari Indonesia pada bulan Ramadan tahun 2025, dunia dikejutkan oleh sebuah laporan yang menggemparkan. Kabar yang beredar di kalangan para diplomat dan intelijen internasional menyebutkan bahwa Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara sembunyi-sembunyi ia memeluk agama Islam. Informasi ini pertama kali berasal dari sumber diplomat di Beijing yang kemudian diperkuat oleh berita dari berbagai media Timur Tengah, termasuk Middle East Observer. Laporan mencatat bahwa pertemuan rahasia dengan ulama Indonesia terjadi ketika Kim Jong-un secara pribadi mengundang seorang ulama terkenal dari Indonesia untuk datang ke Pyongyang. Pada awalnya, sang ulama mengira bahwa undangan tersebut hanya berkaitan dengan urusan diplomatik biasa. Tetapi setelah berkomunikasi lebih lanjut, terungkap bahwa niat ini langsung berasal dari petinggi Korea Utara. Dengan sangat hati-hati dan menggunakan kanal diplomatik yang sangat tertutup, ulama tersebut akhirnya setuju untuk memenuhi undangan itu. Ketika tiba di Pyongyang, ulama Indonesia tersebut dibawa ke tempat rahasia di ibu kota Korea Utara. Pertemuan bersejarah ini berlangsung dalam suasana tertutup, tanpa adanya liputan media dan dengan pengamanan yang sangat ketat. Dalam diskusi yang fokus pada Islam itu, Kim Jong-un dilaporkan menunjukkan ketertarikannya yang mendalam terhadap ajaran Islam. Beberapa isu kunci yang dibahas dalam percakapan tersebut meliputi konsep kepemimpinan di dalam Islam dan bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyatnya dengan keadilan dan kasih sayang. Kemudian Kim Jong-un juga bertanya lagi apa arti Ramadan dan puasa, dan penjelasan mengenai signifikasi bulan suci Ramadan serta makna spiritual di balik ibadah puasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, prinsip Islam mengenai keadilan dan hak asasi manusia, membahas tentang nilai-nilai Islam dalam mempertahankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Diberitakan bahwa di dalam pertemuan ini, Kim Jong-un bahkan meminta para ulama untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Lebih mengejutkan lagi, setelah diskusi yang panjang, ia diduga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa seorang resmi memeluk agama Islam. Perubahan gaya hidup Kim Jong-un setelah pertemuan ini memunculkan spekulasi bahwa ia mulai mengubah beberapa kebiasaan hidupnya. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah keputusan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman beralkohol. Sebelumnya, ia dikenali sering menikmati minuman keras di dalam berbagai kesempatan. Namun, setelah pertemuan dengan ulama dari Indonesia ini, ia mulai menolak alkohol dan memilih makanan yang lebih sederhana dibandingkan dengan hidangan mewah yang biasa ia nikmati, seperti daging sapi dari Jepang dan caviar yang berasal dari Rusia. Selain itu, laporan yang berasal dari Korea Utara mengindikasikan bahwa sejumlah pejabat tinggi di pemerintahannya untuk menggali lebih mendalam mengenai agama Islam. Bahkan terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa Al-Quran mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Korea agar para pejabat dapat mempelajarinya lebih lanjut di dalam konteks Islam. Kepemimpinan yang adil adalah tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin terhadap masyarakatnya. Memimpin tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, melainkan juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan adil, penuh kasih sayang, serta bertakwa kepada Allah dan Rasulullah SAW.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dengannya adalah pemimpin yang berlaku adil. Sebaliknya, pemimpin yang zalim adalah yang paling dibenci dan jauh darinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1329. Perubahan gaya hidup menurut Islam menjelaskan bahwa minuman alkohol dilarang. Berita menyebutkan bahwa setelah berinteraksi dengan seorang ulama dari Indonesia, Kim Jong-un mulai menjauhi alkohol. Di dalam ajaran Islam, konsumsi alkohol dianggap haram karena dapat merusak akal dan menimbulkan banyak kerugian bagi individu serta masyarakat. Sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan nista dan termasuk tindakan setan. Maka jauhilah semua itu agar kamu beruntung." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jika informasi ini akurat, maka ini akan menjadi sebuah peristiwa monumental di dalam sejarah politik dunia Islam. Islam adalah agama yang membawa kedamaian, keadilan, dan bimbingan bagi kehidupan manusia. Itulah kabar mengejutkan mengenai kemungkinan Kim Jong-un telah memeluk agama Islam setelah bertemu dengan ulama dari Indonesia. Jika benar, ini dapat menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah politik dan hubungan internasional. Terlepas dari kebenaran berita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Umat muslim, kita harus senantiasa berdoa agar diberikan petunjuk dan terus menyebarkan kebaikan serta ajaran Islam yang penuh dengan rahmat ini.